Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah peranakan nasi merek Sanex MC158 yang rusak, mati total, nggak bisa hidup sama sekali pemirsa. Peranakan nasi serbaguna model MC158, listrik penanakan 350, listrik untuk ngangetin 40 watt. Jadi waktu panci dimasukin, kita turunin gini, nanti dia lampunya berubah dari warm ke cook atau ke masak. Jadi nanti kalau udah mateng dia baru berubah ke warm. Langsung aja coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Lampu indikatornya nggak hidup sama sekali ya pemirsa, tapi saklarnya kayaknya normal. Diturunin ke bawah dia normal, tapi lampunya nggak hidup sama sekali. Berarti peranakan nasi ini memang mati total. Gimana cara benerinnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Ambil obeng. Di sini ada sebuah skrup. Skrup ini panjang dan harus kita buka dulu kalau misalnya kita mau betulin peranakan nasinya. Nah, waktu udah kita buka skrupnya, kita bisa ambil obeng kecil, obeng minus, atau alat pengungkit yang lain. Kita congkel sedikit seperti ini pemirsa. Nanti kita bisa ngelihat isinya. Dan kondisi dari peranakan nasi ini buat saya jorok banget karena banyak banget minyaknya. Banyak banget minyaknya. Kayaknya harus saya cuci dulu deh. Harus saya kasih sabun dulu nih semuanya supaya minyaknya hilang. Supaya ngebersihinnya, maksudnya supaya benernya tuh enak pemirsa. Karena kalau jorok ini nggak tahan megangnya. Bisa jadi apa yang kita benerin nggak sembuh gitu, nggak selesai. Apa yang kita benerin nggak jadi bener karena ada minyak-minyak itu tadi gitu. Sambil sekalian dicek ya, ada yang janggal apa enggak. Saya coba cek saklarnya nggak ada yang janggal. Terus yang lain-lain nggak ada yang janggal. Terus ini ada elemen yang disekrup ke, ada ada plat yang disekrup ke elemen, tapi nggak tahu saya ini plat apa ini ya. Kalau dibilang sensor panas, apa ya? Nggak ngerti saya ini. Kayaknya saya pasang lagi aja deh. Sekarang coba saya cek bagian thermal fuse. Kira-kira masih bagus apa enggak? Kalau thermal fuse-nya masih bagus, terus dia nggak hidup, nah itu pertanyaan besar tuh. Tapi kalau thermal fuse-nya putus, wah wajar. Berarti masih bisa dibetulin pemirsa. Ini dia thermal fuse-nya, dibungkus sama selang. Kita coba cek pakai avometer skala X1. Ternyata putus. Jadi penyebab matinya peranakan nasi ini adalah thermal fuse-nya yang putus pemirsa. Jadi langsung aja kita ambil obeng, kita buka. Kita mau lihat kondisi dari thermal fuse-nya. Kalau ngelepas kabelnya, diingat-ingat ya teman-teman. Jangan sampai nanti masangnya salah. Ada satu kabel lagi, kita lepas. Jadi rangkaian di peranakan nasi ini langsung dari kabel steker itu dikasih thermal fuse. Beda sama rangkaian rice cooker yang lain atau peranakan nasi yang lain. Minyaknya banyak banget pemirsa. Terus saya pegang juga udah longgar nih. Nah seperti ini. Ini udah patah nih. Udah putus, yang jelas udah putus nih fuse-nya. 250 volt 10 ampere. Kita lihat dari dekat. 250 volt 10 ampere, 165 derajat Celcius. Kalau melebihi itu dia akan putus.
tapi dia sekarang udah putus, jadi harus kita ganti. Langsung aja pergi ke toko elektronik dan beli thermal fuse-nya pemirsa. Kayaknya sebelum saya pasang thermal fuse yang baru, saya harus bongkarin kabel-kabel ini dulu deh, karena minyaknya banyak banget ini. Ini kayaknya harus saya bongkar semua. Yang perlu saya bongkar misalnya kabel-kabel yang nempel di sini. Terus saya cuci pemirsa. Saya lepas dulu yang perlu ya, seperti ini. Kabel warna merah, kabel yang dari steker masuk ke elemen. Kabel apa tadi ya? Kabel satu lagi, kabel thermal fuse udah saya lepas juga yang tadi ya. Terus kabel plat itu, yang plat kayak plat yang dikasih kabel itu saya lepas juga. Saya nggak tahu itu apa ya, itu sensor apa ya, kayaknya sih sensor. Kalau kapasitor kayaknya enggak deh. Jadi obeng saya itu meleset pemirsa, karena di sini banyak minyaknya. Terus bukanya pun harus hati-hati supaya skrup ke elemennya itu nggak dol. Nah, begitu udah saya bersihin, saya cuci semua cover-covernya, rusak, panci-pancinya saya cuci semua. Saya kasih sabun, saya bilas sampai bersih, saya keringkan, barulah bisa diservis pemirsa. Saya udah beliin thermal fuse-nya seperti ini, 250 volt, 10 ampere, 157 derajat Celcius. Meskipun yang asli 165, tapi dikasih 157 derajat Celcius pun nggak apa-apa juga sih. Nah, kita akan sambung thermal fuse ini ke kabel yang ada menggunakan tang dan langsung dililit-lilit aja pemirsa. Gak usah disolder dan gak bisa disolder, karena thermal fuse-nya kalau disolder nanti dia bakal putus. Karena panasnya solder itu biasanya lebih dari 100 derajat Celcius, bisa sampai mendekati 157 atau bahkan sampai 300 derajat Celcius. Jadi untuk nyambung thermal fuse ke kabel itu harus dililit-lilit aja. Setelah selesai, baru thermal fuse-nya saya pasang. Saya pasang di tempat yang benar ya, di tempat yang sebelumnya. Terus saya ambil ampermeter analog, saya nyalain pakai skala X1, kemudian saya ukur kira-kira nyambung apa enggak. Ternyata nyambung pemirsa. Saya sekalian lagi ngecek mekanisme dari peranak nasi ini gitu. Jadi saat listrik itu masuk, dia akan melewati kabel warna merah dan warna putih dari thermal fuse itu masuk ke elemen dan saklar gitu. Nah, ini dia saklarnya. Saklarnya nggak pakai saklar kayak yang thermal, nggak kayak peranak nasi yang lain. Dia saklarnya kayak saklar mesin cuci pemirsa. Jadi ada dua buah plat tembaga kecil gitu, yang kalau misalnya saklarnya dihidupkan, nanti dia bakal nempel. Cuman gitu aja dia. Kalau misalnya peranak nasi yang lain kan dia pakai saklar yang warna hitam itu, yang ada suara kliknya kalau misalnya kita pencet kayak suara mouse komputer. Tapi ini enggak. Sebetulnya lebih simpel sih seperti ini ya, karena jarang rusak. Tapi kalau yang hitam itu saklarnya itu gampang rusak, kalau ini enggak. Cuman memang kapasitas dari peranak nasi ini memang kecil, enggak segede yang peranak nasi yang lain ya, yang standar itu. Ini versi buat piknik nih kayaknya pemirsa. Tapi piknik nggak mungkin bawa rice cooker ya, mau dicolokin di mana. Langsung aja kalau misalnya udah dicek nyambung, arus listriknya masuk, waktu saklarnya di on kan, waktu di off kan juga masih kelihatan nyambung, karena nyambung juga ya waktu di off kan, dia warm soalnya.
barulah kita pasang covernya. Tempat skrupnya kita senterin sama tempat skrupnya. Terus sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita tes dulu stekernya pemirsa. Stekernya kita kasih probe avometer positif dan negatif seperti ini. Jarum avometer kan akan bergerak ke kanan ya, pakai skala X1. Kemudian kita on kan. Nah, dia makin kita on kan, dia semakin mendekati angka 0. Jadi waktu kita off kan, dia balik lagi ke angka pada yang ditunjuk jarum itu pemirsa. Nih ya, saya tempelin tuh. Dia ke 0. Waktu saya off kan atau warm, dia nggak sampai ke 0. Nah, berarti ternak nasi ini udah sembuh. Langsung aja saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat lampu wormnya hidup apa enggak. Ternyata lampu wormnya hidup pemirsa. Iya, waktu saya tekan cook, lampu cooknya juga hidup. Sekarang saya buka pancinya, saya tarik ke atas. Kalau dia pindah, nah, pindah warnanya atau saklarnya berubah dari cook ke worm, berarti dia udah sembuh total. Dan gitulah pemirsa cara memperbaiki Sanek MC158 penanak nasi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.